Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa qala al-musannif Sayyid Sabiq fi kitabi Fiqhus Sunnah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. As-siyam yutlaqu 'ala al-imsak. Qala Allah Ta'ala, inni nazartu lirahmani sawma ay imsakan anil kalam. Wal maqsudu bi huna al imsaku anil mufattirat min tulu'il fajr ila ghurubi syams ma'aniyah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah oleh Allah kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa melangkah berjalan ke musalla ini. Dan nikmat saat ini nikmat yang sungguh sesuatu yang tak tertandingi nilainya. Bahkan Nabi menyebutkan ada dua macam nikmat yang kebanyakan kita lupa. Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Yang pertama adalah as-sihah, itu sehat. Ketika sakit baru tahu betapa pentingnya sehat. Ya. Alhamdulillah kita sehat. Mata sehat, telinga sehat, sehingga bisa berjalan, juga kaki sehat, tangan sehat ya. Maka kalau mata sehat, tangan sehat, kaki sehat, telinga sehat, insya Allah dompet sehat juga ya kan. Karena kalau udah sakit ya kita akan habis semuanya. Maka kita bersyukur kita sehat dan kita doakan saudara kita yang sakit juga semoga disehatkan, amin. Yang kedua adalah waktu ya. Ini nikmat yang tak ternilai. Karena kalau misalkan gawian pekerjaan belum selesai hari ini, besok masih bisa kita gawi. Kemudian hajat, cita-cita, keinginan yang belum tercapai, maka besok, lusa atau kapan bisa tercapai. Tapi kalau waktu yang hilang, tak akan mungkin kita kembalikan. Maka kita bersyukur dengan dua nikmat ini. Kita di hari yang ketiga ya. Karena Sabtu, Ahad dan ini Senin. Ketika bicara saum, saya Sabiq menyebutkan as-siyam. As-siyam itu dari kata soma yasumu saum wa siyaman. Ada dua masdarnya, saum dan siyam. Yang makna asalnya adalah al-imsak. Imsak itu apa? Menahan. Imsak itu tidak melakukan apa-apa. Imsak itu tidak bergerak. Imsak itu mogok, itu imsak. Jadi ketika dulu dalam bahasa Arab misalnya sampai sekarang, kalau ada kuda yang diam tak berjalan disebut dengan samatul qail, kuda saum. Kapan idza amsakat anis sayr, ketika dia menahan ya tidak berjalan, dia menahan untuk berjalan, disebut dengan saum. Angin yang bertiup kemudian berhenti disebut dengan samatul rih, angin saum, angin berhenti. Maka kata Abu Ubaidah, ketika ada seorang yang dia diam, dia enggak mau ngomong, dia kada sing-suaraan, maka disebut dengan shaim. Itu fa'ilnya, shaim, orang yang puasa. Diam saja. Ada yang nanya misalkan, Ustaz, itu ada tetangga saya Ustaz, dia enggak mau ngomong, diam aja, ditanya berdiam, ditakoni bahini, kada sing panderan. Saya tanya sejak kapan? Sejak bayi Ustaz, bisu namanya. Jadi shaim itu adalah dia pandai bicara, dia pandai ngomong, tapi dia tahan. Nah, kadang-kadang diam itu sesuatu yang perlu juga dalam hidup. Maka saya Sabiq menyebutkan kalau Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, inni nazartu lirahmani sauma. Sesungguhnya aku bernazar dengan Tuhanku kepada Tuhanku sauma, ay imsakan anil kalam, menahan bicara. Siapa ini? Puasanya Maryam. Surah Maryam ayat 26 ya. Maryam berpuasa, apa yang dia puasakan? Bicara, dia enggak mau ngomong. Kadang perlu juga. Apa contohnya? Ketika kita difitnah, dimaki, dicaci, dihina, marah, emosi. Kan tentu kita marah ketika difitnah. Maka Maryam lebih memilih diam.
Kenapa? Diam itu lebih baik. Bahkan kadang-kadang diamnya orang beriman itu membahayakan, karena Tuhan yang akan bicara langsung. Ya kan? Dikala kita difitnah, kadang pun juga klarifikasi justru menambah dendam dan benci orang. Kenapa? Al-Ghazali menyebutkan salah satu contoh, kata Al-Ghazali, ini penyakit, istilahnya beliau itu penyakit. Seorang yang cerdas, dokter yang cerdas, dia tahu mana pasien yang bisa diobatin dan mana pasien yang tak mampu diobatin, yang dibiarkan saja. Maka fitnah, kemudian kebencian, kedengkian, amarah itu sebetulnya adalah satu penyakit, ya. Dan kadang-kadang muncul dari hati yang sudah rusak. Fi qulubihim maradun, di dalam hatinya ada satu penyakit. Fazadahumullahu marada, Allah tambah tuh penyakit. Maka ketika ada orang dengki dengan kita, kadang-kadang dia fitnah kita untuk menjatuhkan kita. Kadang-kadang dia fitnah kita untuk menyingkirkan kita. Kadang-kadang dia bunuh karakter kita. Dia rusak nama baik kita. Ini yang kata Al-Ghazali, orang seperti ini adalah penyakit yang muncul karena kedengkian. Maka kata Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Ayyuhal Walad, salah satu yang pernah saya baca, bahwa dikala yang seperti ini, salah satu yang terbaik bagi kita adalah diam. Kenapa? Fakullama tujibuhu, maka apapun yang kau jawab kepadanya, bi ahsanil jawab, dengan sebaik-baik jawaban, wa afsahih, dengan sefasih-fasih yang kita sampaikan, wa awdahih, dengan sejelas-jelas penjelasan kita dan difahami dengan baik, la yazdad, tidak menambah itu, tidak menambah, lahu baginya, zalika, akan penjelasan kita itu, illa budan, kita ditambah benci, wa adawatan, tambah musuh, wa hasadan, tambah dengki. Ini penyakit yang kadang-kadang juga bisa menimpa siapapun. Tak terkecuali orang yang ahli agama juga bisa ada muncul penyakit-penyakit dengki, ya. Dan kadang-kadang kedengkian itu sesamanya kita, guru dengan guru, pegawai dengan pegawai, pedagang dengan pedagang, kadang ustadz dengan ustadz, bisa. Loh, ustadz mana ini ustadz? Iya, bisa. Karena kan manusia, ya kan. Karena berapa banyak ya ahli politisi dengan politisi, ya kan. Anggota dewan dengan anggota dewan, menteri dengan menteri, semua bisa. Dan itu tak terhindarkan kadang-kadang di lingkungan kita muncul. Maka bentuk menghadapi itu tak perlu klarifikasi, gak perlu. Apa yang dilakukan oleh mereka? Diam. Kenapa? Karena yang memfitnah dia tak akan pernah menerima sebagus apapun jawabannya, kecuali bertambah benci dia. Coba lihat Pak, orang yang sudah dengki, pian kayak apa aja menjelaskan, itu rusak semua, tetap ajanya menuduh kita. Kalau orang udah benci, kayak apa aja bagusnya kita, tetap ajanya benci dengan kita. Maka yang seperti ini, kata Al-Ghazali, fatari, jalan yang sebaik-baiknya adalah alla la tashghila bi jawabi, jangan sibuk ngurusinya, diam aja, takannya, lihat takannya aja, ya. Kenapa? Tuhan yang akan bicara nanti, Tuhan yang akan menjelaskan langsung lewat keadaan dan sebagainya. Nah, ini yang dikatakan puasa bicara, diam. Nah, kemudian itu secara bahasa, al-maqsudu bihi huna, maksud daripada dia secara syariat, tadi secara bahasa ya, secara syariat, al-imsak anil mufattirat, menahan dari segala hal yang membuat kita itu batal puasanya. Min tulu'il fajar, jadi sampai sini dulu. Yang membatalkan puasa, 1 makan, 2 minum, 3 hubungan. Itu sebetulnya batasan minimal. Karena di balik itu, makan, minum, dan hubungan itu kan terkait dengan nafsu perut dan nafsu bawah perut kita. Ingat,
kerusakan manusia itu diawali dari parut dan bawah perut kita. Coba lihat Pak, itu korupsi di Pertamina itu, Pertalite jadi Pertamax itu sebetulnya Pertalite oplosan itu kenapa sebetulnya? Sumbernya di sini, parut Pak, nggak pernah kenyang-kenyangnya, ya, yang ya itu budaya kita ya. Ketika dan sedihnya itu justru banyak orang Muslim. Saya kadang heran dan aneh. Kita baca Quran, kita baca zikir, kok yang nampak begitu budaya kita. Ini jadi budaya. Hampir di seluruh lini masyarakat kita ini budaya. Di pedagang kadang-kadang yang muncul itu adalah dusta dan tipuan-tipuan. Ketika kita lihat kopiahnya, kopiah haji. Sedih Pak kita. Kok budaya ini ada? Kenapa? Sebab kita tidak, makanya diadakan puasa dalam 1 bulan supaya kita itu berhenti dan memahami bahwa sumber malapetaka kita adalah parut dan bawah perut kita. Nafsu. Dia lupa bahwa kita ini satu saat tinggal nama, bahkan mungkin nama itu juga akan hilang. Kan manusia mati ninggalin apa Pak? Ninggalin utang ya. Kalau nama bisa hilang, utang diingat ya. Jadi gini, coba saya kadang, makanya kita dianjurkan oleh Nabi itu perbanyak ziarah kubur Pak. Perbanyak. Lihat di kuburan muslimin saya lewat, ada orang meninggal di tahun 1926, masih ada tulisannya. Ini udah 2025. 100 tahun sudah lewat dia meninggal. Nah, sedangkan hidupnya dia itu paling lama 80 tahun. Lebih dari 80 tahun udah kasihan Pak. Ada yang mau lebih? Mau 100 tahun? Itu udah kasihan. Kalau orang udah 100 tahun itu ya bagusnya memang dia kembali. Dan ingat, hakikat jiwa sejatinya ingin kembali dengan Tuhan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik. Kembali dengan Tuhan. Itu hakikat jiwa kita Pak. Jiwa ini selalu ingin meronta kembali dengan Tuhan. Kenapa? Badan kita tak mampu lagi menampung. Kenapa demikian? Saya aja begini udah banyak penyakit Pak. Kadang-kadang penyakit datang. Apa yang membuat kita sehat dan kuat? Hanya satu, pikiran kita, semangat kita. Makanya orang punya semangat, punya pikiran, punya gerakan, dia akan sehat. Kenapa banyak misalkan orang pensiun kok sering mudah sakit? Karena dia hanya diam di dalam kamarnya. Maka kalau dia pensiun yang paling bagus apa? Semangat. Jalannya kayak bahas bola, jalan, semangat. Kalau 80 tahun ke atas nggak apa-apa. Tapi di atas itu udah kasihan banget. Nah, taruhlah hidup kita 80 tahun Pak, lalu meninggal dunia, kita nggak akan diingat Pak. Anak mungkin ingat, cucu buyut nggak ingat. Bahkan kita tidak pernah ingat dengan datuk kita dahulu, kita nggak mengenal dia. Tapi beliau udah nggak ada lagi. Apakah kita berpikir bahwa suatu saat kita juga akan begitu? Waktu berjalan begitu cepat, tanpa kita sadari bahwa kita sekarang hari ini udah berusia 40, 50, 60, 70, tak terasa kita pun mendekati ajal. Hanya demi memuaskan nafsu perut kita. Pangkat jabatan itu identik dengan parut, ya. Gelar titel itu identik dengan parut kita. Kekuasaan identik dengan bawah perut kita, ya. Nafsu syahwat identik dengan bawah perut kita. Nah, dua ini yang ditekankan bahwa diminimalisir secara secara syariat dulu, secara zahir dulu. Intinya pahami. Cuman kan kebanyakan kita nggak paham. Sekedar nahan makan, minum, dan hubungan. Itu yang kita pahamin. Kita nggak tahu substansi dan esensi yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah bahwa kerusakan yang ada pada manusia itu karena faktor makan dan bawah perut kita. Itu Pak. Nah, di sini saja kita perlu pertanyakan bagaimana pemahaman kita tentang agama. Kadang-kadang ada yang paham agama, ahli hukum, ahli fikih, toh dia kadang-kadang juga bisa memanipulasi hukum fikih
Apa dikira orang ahli fikih itu hebat bagus semua, Pak? Belum tentu. Karena kalau dia tidak dimasukin dengan hati yang bersih, Pak. Misalkan dia punya kambing 39, Pak. Yang satu tuh hamil, maka besoknya lahir jadi 40. Itu zakat nggak wajib? Wajib zakat. Tapi malam itu disembelihnya dulu yang ke-39, besok nggak jadi 40, nggak jadi sembelih, nggak jadi dijakatkan. Itu pintar banget ahli fikih kadang-kadang. Itu yang kita sebut dengan hilah. Atau dalam bahasa Banjar bekilah. Itu bahasa Arab behilah. Behilah, Pak. Ada istilah ketika ada orang meninggal dunia. Nani datu kita meninggal dunia. Lalu ada istilah behilah juga itu di kampung di hulu sungai, supaya nanti dosa-dosanya diampunkan. Gimana caranya? Datang ke tuan guru, tolonglah guru lah pian tak busakan. Itu gaya behilah. Lo gimana mau cerdas? Sementara yang selalu kita perdalam itu hanya persoalan luarnya, tak memahami apa substansi. Yang muncul itu apa? Perbedaan pendapat, lalu menyalahkan ini, menyalahkan itu, begini, begitu, begini, begitu. Nanti kalau ada sop yang orang kok, sini nanti setan masuk. Dia lupa bahwa substansi rapatnya sop adalah hubungan yang baik dengan sesama kita, tak membedakan antara suku, ras, agama, suku, ras dan bangsa. Tidak bedakan. Tapi kita masih bedakan itu. Maka bagaimana Allah akan menyatukan hati kita kalau hati kita saja ternyata saling menyalahkan? Fikih itu mestinya diimbangi dengan kebersihan hati. Kun faqihan sufiyan, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadilah faqih yang bersih. Jadilah itu. Faqih dulu, ahli hukum dulu. Maka kalau orang ahli dalam hukum itu nyaman, Pak. Ya. Saya nggak terlalu mempersoalkan, Pak. Misalnya anak saya masih kecil tuh, waktu mau puasa dia baca nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahr nih. Ini Pak, ini makanya nih. Saya nggak persoalkan karena dia masih kecil. Justru yang dipersoalkan nanti ketika saya katakan, "Nak, nggak boleh pakai niat gitu." Dia masuk ke sekolah, Pak, berkisah lengkornya, buhualnya. Dia masih kecil. Ada saat dia paham nanti. Yang jadi persoalan lagi misalkan ada pertanyaan di TVRI hari Kamis yang lewat, doa tentang makan. Itu diajarkan ke anak, nak itu doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu enggak ada hadisnya, dhaif tuh. Memang betul itu dhaif hadisnya. Karena doa makan cuma bismillah. Tapi disampaikan ke anak yang usia 6 tahun, dia datang ke sekolah, dia ribut sama kawannya. Bekarasan, baik. Ada masa-masa kita juga di saat semua punya proses. Nggak bisa kita paksa anak kita. Cuman pelan-pelan, itu cuman lapas. Ya. Saya juga nggak nyoal, Pak. Orang tiga saya sholatnya usolli fardhu subuh, saya nggak nyoal itu. Kenapa? Itu bukan sholat, itu masih lapas. Sholat itu apa? Allahu Akbar, itulah sholat. Nah, maka bagaimana kita menghargai sebuah perbedaan? Ya, ini kayak gini contohnya. Tapi biar gini-gini, Pak, ya. Kalau pian nonton di hari Sabtu awal Ramadan, 1 Ramadan, ketika menjelang buka puasa di TVRI, Sidin yang ceramah di Banjar TV ini, waktu anak buka puasa nih orangnya nih. Kalau pian nonton tuh, itu berapa penonton dah? 300 berapa? 50 lah. Nah, cangang dia kan. Ini jam terbangnya tinggi, Pak, ya. Ada banyak jadwal kultum tausiah anak Sidin. Jadi ulun bawa sengaja kalau ulun misalnya nggak bisa Sidin yang ceramah kan. Kau aja 10 menit 20 menit tahan Sidin. Nah, Bapak Ibu, nah maka substansi yang diinginkan itu bukan sekedar nggak makan nggak minum. Toh juga sebetulnya nggak makan, persoalan puasa itu hanya pergeseran waktu dalam soal makan minum. Ingat, Nabi itu makan dalam sehari semalam cuma 2 kali, Pak, pagi petang. Kita aja 5 kali 10 kali sehari. Pagi petang. Nggak ada makan siang, Bil. Pagi sama petang tuh Nabi. Nah, ketika puasa beliau majukan ke sahur, ketika buka beliau mundurkan ke maghrib. Beliau nggak pernah makan lauk malam. Coba cari.
Habis Isya, Nabi habis sholat Isya berjamaah dengan sahabat. Setelah selesai ya jam 9-an lagi beliau tidur. Kalau kita kan mencet HP, ya kan, picik HP, lampu mati, bingung ini datang, Ustaz aja ulun bingung, Ustaz aja laki ulun tu je sudah mati lampu berselimut, bercahaya muhanya aja dalam selimut. Bisa wali laki ulun tu aja apaan wali chattingan, bercahaya muhanya kan. Nah, substansinya itu Pak, yang penting substansi daripada puasa, ya. Karena banyak orang puasa nanti balas dendam ketika buka, ya kan. Nah, makanya kayak tadi saya nggak nyoal. Anak-anak misalnya doanya Allahumma lakasumtu bik amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya rahmat. Saya nggak pernah nyoal itu dulu. Karena dia masih anak-anak. Substansinya, tapi pelan-pelan saya bilang, "Nak, coba Bang doa nang ini nih nah. Zahabat dhama wa batallatil uruq wa sabatal ajr insyaallah." Tanpa kita menyalahkan yang satu dulu. Karena dia masih anak-anak, nggak bisa kita kecokokin dengan hadis ini, derajatnya, bingung dia. Iya kan? Jangankan yang halus kayak gini, yang tuh aja bingung. Ketika saya katakan, oh hadisnya maudhu, bagus maudhu saja. Maudhu apaan bagus? Maudhu itu palsu. Ya, karena dia masih anak-anak. Maka paling ganti zahabat dhoma. Kapan dibaca? Dia bacakan waktu pas berbuka, saya bilang, nak baca buka itu bismillah. Ya gulam samillah, kata Nabi, hai anak baca bismillah. Wa kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makan yang di depan. Coba lihat orang buka puasa apa? Oh paling mantap kalau buka puasa ini. Kenapa mantapnya? Itu lengkap segala macam hidangan, ya kan. Dan paling apa? Paling disiplin. Ya, disiplin. Sebelum buka sudah siap di depan makanan, ada bingka, ada kolak, ada sosis sop, ada rawon, macam-macam. Sehingga makan tuh berabutan. Padahal Nabi bilang apa? Wa kul mimma yalik, makan yang di depan, bukan yang jauh-jauh. Kenapa? Karena makan itu adalah supaya kita bersyukur kepada Allah, bukan supaya kita mengambil semua. Supaya apa kita makan? Supaya kita kuat untuk ibadah. Nah, baik. Itu secara minimal makan minum. Maka itu maksimalnya nanti kata Nabi, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfas, jangan berbuat rapas. Apa itu rapas? Ai al-fahsya fil qaul, ucapan keji, sumpah serapah, menyambati, memfitnah, menggibah, stop dulu. Jangan lagi bahasa sambatan. Ulun keroya alhamdulillah Bang lah. Ini hari yang ketiga, 2 hari ulun puasa, ulun kada menyambati. Ulun tahu aja karena ulun kada, bila ulun menyambati kada dapat pahala. Aku gi ulun kana. Alhamdulillah, kada kayak acil ning itu sama juga nyambati juga namanya. Acil ning itu nak penyambatan juga aja. Padahal sidin enggak menyambati. Kada kayak acil. Ya. Nah, min tulu'il fajar, sejak terbit fajar. Kapan itu azan subuh? Ada yang disebut dengan fajar kadhib, ada yang disebut dengan fajar shadiq. Ya. Itu ketika benang merah, benang putih ya. Abiyat di atas benang merah tadi. Itu yang disebut dengan fajar shadiq. Kapan azan subuh? Yang 10 menit sebelum subuh itu yang mana? Bagaimana itu? Itu kalau menurut saya yang terbaik kita berhenti makan ya 10 menit sebelum subuh, supaya kita siap-siap ke masjid. Tasaharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Nabi, kata Zaid bin Thabit, kemudian kami berdiri untuk salat. Lalu aku bertanya, kam kana qadra bainahuma, berapa jarak antara makan dengan salat? Kata Nabi, 50 ayat, 50 ayat. Ayat yang tak panjang tak pendek, berarti sekitar 10 menitan lebih. Ya. Itu cara Nabi makan sahur. Nabi 10 menit atau lebih, sekira 50 ayat yang tidak panjang tidak pendek, itu berhenti makan. Tapi bukan berarti itu waktu imsak. Artinya masih boleh makan. Ya. Sampai azan subuh berhenti. Namun pian jam 4 subuh makan, ya 4:30 sedang berhenti. Jam 4 makan, jam 5 lewat hanya ampih, itu bukan makan sahur namanya, membantas habis. Ya. Nah maka ditahan dulu ya. Berhenti makan 10 menitan, itu sadangnya 50 ayat, supaya kita siap-siap untuk ke masjid. Ila ghurubis syams, sampai terbenam matahari. Kapan itu ya azan maghrib? Apa yang kita makan pertama? Ini kan kalau makanan tuh macam-macam.
Ada kolak, ada rawon, ada sop. Yang paling bagus tuh kata Nabi ya kurma ya, sama banyu minum. Kurma itu berapa biji? Sebiji pian minum, pian makan. Dan ingat yang kita baca ketika buka itu bukan Allahumma lakasumtu atau jahabat dhama, bukan. Itu doa setelah buka. Coba lihat pian artinya. Pian hendak buka, membaca jahabat dhama, sudah atau telah basah, telah hilang haus. Jahab itu hilang, telah jahabat dhama, telah hilang haus. Mana hilang? Belum minum. Wa batallatil araq, telah basah nih kerongkongan. Mana basah? Belum masuk lagi. Wa batallatil wa sabatal ajr, dan telah tetap pahala insyaallah. Belum lagi, belum selesai. Maka yang dibaca tetap bismillah. Itu Pak Ustaz yang Allahumma lakasum itu sama. Itu doanya juga setelah sebetulnya. Tapi ya dimakan kurma dulu. Berapa biji? Sebiji. Enggak kenyang Ustaz sebiji? Ya 3 biji. Kenapa 3? Kenapa bukan 2? Karena disunahkan, dianjurkan Nabi makan yang ganjil, bilangan ganjil. Allah mencintai yang ganjil, maka makanlah yang ganjil. Enggak kenyang juga 3 Ustaz. Ya 15. Kebanyakan Ustaz 15 ulun 3 gin cukup. 3 apa? 3 kilo ojek sedang itu sama juga ya. Nah, maka setelah itu minum lalu pian baca jahabat dhama wa batallatil araq wa sabatal ajr insyaallah. Baru kemudian salat maghrib, atau terserah mau lanjut makan bila sempat, bila kada sempat pian salat dulu lalu selesai salat lalu makan. Nah, niat bersama niat. Jadi 2. Pertama imsak, kedua niat. Imsak dulu baru niat. Kenapa? Ini kalau dalam puasa itu tidak ada urutan tertib. Beda kalau sholat ada tertib, beda wudu ada tertib. Makanya sholat, Bapak Ibu mohon maaf, sholat kalau misalkan kita ketinggalan sesuatu dalam sholat atau kelebihan sesuatu, dan kita udah berdiri, orang sholatnya 4 rakaat dia 5 naik berdiri, itu kalau udah tegak jangan duduk lagi, karena tertib. Nah, lanjutkan aja. Iya, itu ada subhanallah Ustaz. Ya subhanallah bukan menyuruh imam duduk. Subhanallah itu mengingatkan memimpin salah. Jadi subhanallah, maha suci Allah yang tak pernah lupa kan. Allah maha suci, kita enggak, kita tuh banyak mana kelupaan. Maka ketika subhanallah, bila imam mendengar dan imam masih dalam kondisi belum tegak, boleh duduk karena belum tegak. Tapi kalau udah tegak duduk, maka batal. Itu terjadi Pak di salah satu masjid kita. Yang ngisi siapa? Ya Ustadz kita juga, alumni Timur Tengah juga beliau. Ternyata enggak mesti orang alumni Timur Tengah pintar pada kita. Kok duduk beliau? Ya, duduk. Alasnya apa? Supaya jangan mudarat. Justru mengajari. Harusnya dia memimpin tuh ngajarkan begini loh. Harusnya kan gitu. Tetap berdiri. Persoalan mereka justru antum duduk bakal batal. Yang lain juga umpat duduk batal semua. Batal. Ulangin. Dia nggak ngulangin. Nggak usah sebut orangnya, nggak usah. Nggak ngulangin dia. Nah, itu yang saya katakan, kita ini lagi demam apa ya? Kalau lihat orang tuh bila sekolah di sini hebat banget, artinya rujukan kita semua, belum tentu. Kurang apa sih Pak Datuk Kalampayan? Kurang apa sih misalnya Datuk Sanggul atau Datuk yang lain? Mereka ke sekolah belajar juga di Arab, tapi kok bisa berdakwah di daerah yang notabene awal mulanya adalah Hindu Buddha? Kenapa? Kemampuan mereka beradaptasi dengan budaya dan akhlak yang baik. Saya di Tanah Bumbu itu mereka mengagumi Datuk Ritiro, Datuk Ribandang, Datuk Fatimang. Satu aja jangan dibuat Datuk Margi, nggak dibuat lah. Itu kenapa? Mereka juga belajar di Mekah sekolahnya. Tapi kemampuan mereka, dan mereka adalah orang Minangkabau. Tahu Minangkabau bagaimana? Kuat Muhammadiyahnya Pak. Minangkabau loh. Kayak Buya Hamka, itu kuat. Tapi adakah Buya Hamka itu kemudian berlaku kasar, menyalahkan, menyambati orang lain, bahkan menyalahkan ibadah? Enggak pernah Buya Hamka begitu. Maka sampai detik ini beliau adalah sosok tokoh yang dikagumi oleh semua golongan. Ya, tidak memecah belah umat. Ini datang-datang lalu menyampaikan dakwah memecah belah umat. Itu bukan ciri Islam. Islam tidak akan memecah belah umat. Ciri orang muslim yang sejati, dia cerdas. Dalam hukum itu fleksibel. Hukum itu tidak saklek.
Ya, fikih itu bisa berubah bihasbi taghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal wal awaid wan ni'ah. Hukum itu bisa berubah dengan kondisi, dengan waktu, dengan keadaan, dengan budaya, dengan niat dan lain sebagainya. Bisa berubah. Contoh Umar bin Khattab. Itu kalau hidup di zaman kita salahkan terus tuh. Coba kalau bubuhannya nang ini nang kelompok nang ketujuh menyalahkan, berarti gaya Umar bin Khattab salah terus, Pak. Mencuntan kalau dipotong tangan. Potong tangan kan? Dia enggak potong tangan. Kemudian apa lagi? Orang kaya justru kena hukum. Ya, apa lagi? Banyak ijtihad Umar bin Khattab itu yang kalau menurut mereka bertentangan. Menurut akal mereka. Nah, itulah ya, karena mereka hanya berpegang pada teks, tidak pada konteks. Konteks itu gini, ada orang nanya dengan Nabi, ya Rasul, ayul amal abdul, amal apa yang paling abdul? Kata Nabi adalah sedekah. Kata lagi lain, ya Rasul, amal apa yang paling abdul? Kata Nabi adalah bakti dengan orang tua. Kata lagi, ya Rasul, amal apa yang paling baik? Kata Nabi adalah jihad. Itu konteks. Pertanyaan sama, jawaban Nabi beda. Beda itu yang saya katakan konteks. Kenapa beda? Karena kata Nabi yang pertama itu saya suruh dia untuk bersedekah nyengken. Nabi tahu kondisinya, konteks, ya. Apa namanya? Ada yang datang kemudian disuruh Nabi sedekah, kenapa disuruh Nabi bakti? Karena dia wani dengan kuitan. Itu konteks, ya. Nah, ini yang kemudian tidak difahami oleh dai-dai belakangan ini. Beda sama dai-dai dulu kayak Dahlan, kayak Hasyim Asy'ari. Kayak Dahlan ketika berdakwah di Jogja, dia notabene adalah orang-orang berpendidikan, dia coba sesuaikan dengan gaya kependidikan beliau. Kayak Hasyim itu berdakwah di Jombang yang rata-rata adalah kelompok tradisional, kelompok orang kampung, ya, maka berdakwah dengan gaya itu dulu. Jadi tidak langsung membawa gaya kita, ya. Saya kira itu yang harus kita pahami. Maka yang di sini itu tidak ada tertib. Jadi boleh imsak dulu. Kalau misalkan Nabi itu enggak makan dulu, tiba-tiba pagi dia datang ke Aisyah, ya Aisyah ada makanan, kata Aisyah enggak ada makanan. Maka Nabi bilang aku puasa, niat, belakangan niat. Ya kan? Tapi kalau di bulan Ramadan tuh usahakan niat itu di awal, kaitannya dengan sahur. Fa inna sahur barakah, karena sahur itu barakah. Barangkali ini bisa sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.